Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu mari kita gunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya tentu untuk belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih wa ila nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris yaitu tentang naratif teks. Kemarin kita sudah membahasnya sejenak dalam praktisi atau dalam Zoom ya. Kita belajar lewat Zoom kemarin. Alhamdulillah hari ini kita ulang kembali karena ada beberapa anak yang belum menyerahkan tugas pada kemarin. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, materi hari ini adalah juga memberikan kesempatan kepada teman-teman kalian yang kemarin belum menyerahkan tugas, silakan menyerahkan tugas. Ya, yang sudah menyerahkan tugas kemarin cukup, ya, tidak menyerahkan tugas lagi. Tapi hari ini kalian tetap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini tentang naratif teks. Baik anak semua, apa sih naratif teks? Ya, dalam kamus Cambridge Dictionary, pengertian naratif teks adalah cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Naratif teks biasanya dimulai dengan kata-kata, coba kalian lihat, once, ya, long time ago, once upon a time. Kalau kita baca cepat menjadi once upon a time. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, once upon a time. Kita baca cepat, once upon a time. Kemudian di sebelah kanan ada one day, one night, there lived, there was. Nah, kata-kata ini sering digunakan dalam sebuah teks naratif, ya, dimulai pada awal kata, ya, awal kalimat ataupun di pertengahan, ya. Ada kata-kata ini. Jadi selalu atau sering kita jumpai kata-kata ini yang memulai sebuah cerita. Jadi kita ucap lagi, ya, kalimatnya adalah once, long time ago. Long time ago, once upon a time, one day, one night, there lived, there was. Ikuti setelah Bapak. Kalian baca setelah saya. Once. Bagus. Long time ago. Bagus. Long time ago. Bagus. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Bagus. One day. One night. There lived. There was. Nah, sekarang apa maknanya? Coba lihat maknanya. Once. Itu sangat singkat. Maknanya pada zaman dahulu kala. Atau kita mengatakan pernah terjadi. Long time ago. Pada zaman dahulu kala. Long time ago. Pada zaman dahulu kala. Sama. Once upon a time. Pada zaman dahulu kala. Sama itu artinya. Ya, yaitu pada zaman dahulu kala. Menceritakan tentang kejadian. Kemudian one day. Suatu hari. One night. Suatu malam. There lived. Hidup atau tinggal. There was. Ada.
Jadi there was ada, there is ada. Nah, jadi demikian. Catatan, struktur teks adalah past tense. Jadi dia pakai bentuk kedua, anak-anak. Kita lihat lanjut ya. Biasanya gimana cerita? Kita lihat lagi. Berikutnya adalah ini anak-anak semua kita lihatin. The purpose of the text is to entertain the reader. Jadi teks ini ditulis tujuannya untuk apa? Untuk menghibur pembaca. Jadi kalau pembaca membaca cerita ini dia terhibur. Ya. Nah, contoh naratif teks misalnya sebuah cerita di Indonesia 1, Sangkuriang, Telaga Warna, itu folktale from West Jawa. Folktale itu cerita rakyat. Ya. Kemudian lagi nomor 3, The Story of Banyuwangi. Number 4, The Story of Malin Kundang. Sudah pernah tahu. The Story of Bawang Merah dan Bawang Putih. There are moral message which are conveyed. Jadi dari sebuah cerita ini anak-anak, itu ada pesan moralnya. Artinya pesan moral itu makna yang terkandung. Apa yang kita ambil dari ceritanya. Ya. Nah, berikutnya anak semua. Sekarang kita lihat lagi dalam sebuah cerita. Lihat, contoh ya. The Story of Banyuwangi. Cerita tentang Banyuwangi. Apa kira-kira? Coba lihat, ini adalah cuplikan. Ya, cuplikan dari cerita teks ya yang Bapak ambil di buku LKS kelas 9. Coba lihatin, ada kata-kata once upon a time there was a local ruler named King Sulakromo. The king had a prime minister named Raden Sidopekso. The prime minister had a wife named Sri Tanjung. She was so beautiful that the king wanted her to be his wife. Lihatin paragraf yang kedua. One day, the king sent the prime minister to a long mission. While a prime minister was away, the king tried to get Sri Tanjung. Nah, itu potongan dari sebuah cerita Story of Banyuwangi. Ya, itu ceritanya ada di buku LKS, anak-anak semua. Kita ulangi ya. Once upon a time, there was a local ruler named King Sulakromo. The king had a prime minister named Raden Sidopekso. The prime minister had a wife named Sri Tanjung. She was so beautiful that the king wanted her to be his wife. One day, the king sent the prime minister to a long mission. While the prime minister was away, the king tried to get Sri Tanjung. Nah, ini bacaannya, Nana. Ya. Jadi bacaan ini ada di buku LKS kelas 9. Jadi kelanjutannya LKS halaman 8 dan kerjakan tugas buku LKS halaman 8. Question 1 sampai dengan 5. Jadi jawabannya langsung kirim ke WA Bapak. Yes. Jadi harus dikirim. Paling tidak ya sampai jam 12 dikirim. Ya, sampai jam 12. Saya harap kalian semua bisa melakukan ini semua. Ya. Jadi kalian ulang-ulang saja. Coba kita ulang lagi yang atas. Ya. Ini anak-anak ya, narrative text. Ya. Apa sih narrative text? Narrative text adalah narrative text adalah bacaan ya yang berisikan tentang cerita. Cerita tujuannya apa? Untuk menghibur pembaca. Ya. Jadi cerita membaca. Jadi kata-kata narrative text biasanya dimulai dengan kata-kata once. Long time ago. Long time ago, once upon a time. Jadi boleh memakai salah satu kata di atas. Ya, long time ago, once upon a time. Kemudian juga tambahannya adalah pelengkap dari kalimat
narrative text ditambah dengan one day, one night. Jadi one day suatu hari, one night suatu malam. Bisa nggak suatu pagi? Once morning bisa suatu pagi, suatu malam, suatu hari. Bisa nggak Pak suatu sore? One afternoon, boleh ya. Nah, jadi demikian anak semua ya. Kemudian lagi kita lagi cerita ini bisa kalimat atau cerita tentang cerita rakyat ya seperti Sang Kuryang, Telaga Warna, The Story of Banyuwangi. Semuanya ini menjadi narrative text ya. Saya rasa demikian anakku ya untuk pelajaran materi kali ini. Saya rasa jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Saya ingatkan kembali yang sudah kemarin ikut Zoom, kemudian sudah ngirim, itu data-datanya sudah masuk kepada saya. Dan yang belum ya kemarin Zoom, sekarang saatnya kalian bisa melakukan atau mengerjakannya. Jika kalian tidak mengerjakan lagi, maka itu adalah melanggar disiplin. Kalian akan mendapatkan surat teguran ya dari wali kelas. Oke anak-anak semua, saya rasa tidak lama materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sukses dan jangan lupa ditunggu sampai dengan jam 12. Ya, mudah-mudahan kalian semua. Baik anak-anak semua, sebelum kita tutup pelajaran materi bahasa Inggris kita ini, mari kita baca surat Wal Asri. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.